Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Halo, saya R. Ketika saya merekam cerita ini, Jakarta masih dalam periode PPKM karena jumlah infeksi COVID-19 yang melonjak sangat tinggi. Jadi sebelum saya memulai cerita ini, saya ingin menghimbau teman-teman untuk terus mematuhi protokol kesehatan dan tetap menjaga diri dan keluarga. Semoga teman-teman sehat selalu, dan bagi teman-teman yang terpapar, semoga cepat pulih. Saya seperti banyak warga Jakarta lainnya, saya pun harus menjalankan WFH atau work from home selama periode PPKM. Oleh karena itu, saya menjadi terinspirasi untuk menceritakan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di area kompleks apartemen yang keluarga kami sudah tempati kira-kira 10 tahun. Wah, nggak sadar udah 10 tahun, lama juga. Oke, jadi apartemen ini adalah apartemen yang cukup oke lah. Memang, apartemen ini sih bukan apartemen yang setiap Senin harganya naik, tapi fasilitasnya cukup lengkap. Ada taman, jogging track, apotek, Indomaret, kolam renang, gym, kafe-kafe, bahkan sampai food court dan spa pun ada. Dan yang pentingnya lagi, aksesnya itu cukup bagus, gampang mau kemana-mana. Apartemen ini terdiri dari 2 tower, sebut aja tower 1 dan 2. Dan unit tempat kami tinggali itu adalah berlokasi di lantai 10 di tower 1. Ketika pertama kali kami tempati apartemen ini masih baru jadi dan masih lumayan sepi. Mungkin karena itulah jadi berasa agak-agak serem dan creepy. Tapi saya hiraukan saja. Awal-awal pindah memang butuh adaptasi yang lumayan, karena tinggal di apartemen itu cukup beda dengan tinggal di rumah tanah. Di apartemen kita gampang mengalami sindrom 4LEL. Lu lagi. Lu lagi. Juga kita gampang mendengar suara-suara yang bocor dari unit-unit yang berdekatan dengan kita, dan juga dari lorong depan unit kita. Apalagi unit kami ini letaknya pas depan lift. Jadi kami pun bisa mendengar suara pintu lift terbuka dan tertutup. Tidak lama kami menempati unit ini, ada sepasang pasangan muda yang menyewa unit di sebelah kami. Walaupun kami tinggal bersebelahan, tapi tidak akrab, bertemu aja jarang. Setelah beberapa lama, keluarga kami menyadari bahwa kami suka mendengar suara perempuan menangis dari arah unit pasangan tersebut. Suara tangisan itu biasanya terdengar pada malam hari. Walaupun memang sih, enggak setiap hari kami dengar suara tangisan itu. Ya, kami beranggapan saja mungkin si istri menangis. Walaupun kami sedikit agak bingung, karena walaupun jarang bertemu, kelihatannya suami istri ini hubungannya baik-baik saja. Tapi kami juga tidak mau turut campur karena itu memang adalah masalah pribadi pasangan tersebut. Kejadian ini terjadi terus-menerus on and off selama kurang lebih 8 bulan. Sampai pada suatu saat kami bertemu dengan ibu pemilik unit yang disewa pasangan tersebut. Ibu itu bermaksud membersihkan unit itu karena sudah kosong selama 3 bulan. Hah? Kosong 3 bulan? Kita semalam masih dengar si istri nangis. Kami pun lemas dan kaget seketika. Kami pun bercerita ke si ibu tentang tangisan itu. Dan si ibu awalnya kaget, tapi akhirnya mengerti
kenapa pasangan itu memutuskan sewanya tiba-tiba. Kami sekeluarga pun mengadakan doa bersama untuk mendoakan unit kami dan unit sebelah ini agar wanita yang menangis itu diberikan ketenangan dan tidak mengganggu lagi. Entah karena doa kami, syukurnya tangisan itu sudah tidak pernah terdengar lagi. Tapi lift di tower 1 apartemen ini ternyata cukup lumayan lah. Sebelumnya saya ceritakan bahwa setiap tower di apartemen ini punya 4 lift. Lift 1, 2, dan 3 itu untuk penumpang dan berkapasitas untuk 10 orang. Dan lift 4 itu adalah lift barang. Tapi beberapa orang suka berkomentar bahwa lift 1 di tower kami itu cukup angker. Walaupun saya merasa biasa-biasa aja. Oke, ada seorang karyawan di kantor kami yang tinggal di kantor beserta keluarganya. Dan karena lokasi kantor dan apartemen kami ini letaknya nggak terlalu jauh, terkadang kalau ada barang yang tertinggal di kantor, kami suka minta tolong karyawan ini untuk mengantarkannya ke apartemen kami. Biasanya karyawan ini kalau mengantar sesuatu ke apartemen, karyawan ini suka membawa anaknya yang waktu itu masih kecil. Kalau nggak salah waktu itu masih usianya 3 atau 4 tahun lah. Beberapa kali anak ini datang ke unit kami, anak ini diem aja. Padahal biasanya anak ini adalah anak yang riang dan cerewet banget. Ya, saya berpikir mungkin dia takut kali ya naik lift karena tidak biasa. Jadi ya saya nggak terlalu memusingkannya. Sampai suatu hari karyawan ini datang ke unit untuk menggandakan dokumen. Tapi kali ini anaknya tidak ikut. Saya pun iseng bertanya, kok si kecil nggak ikut? Karyawan ini menjawab, oh, dia lagi nunggu di bawah sama ayahnya. Oh, kenapa? Saya tanya lagi. Dia takut katanya. Katanya di lift suka ada orang yang gede banget. Serem katanya. Saya hanya berpikir ya si kecil ini mungkin sedang berimajinasi aja. Sampai kejadian suatu hari. Di hari itu, saya dan ibu saya sedang mau turun ke lantai ground tower ini. Kebetulan ketika menunggu, pintu lift nomor 1 yang terbuka. Jadi kami menggunakan lift nomor 1 ini. Saat itu di dalam lift hanya ada satu orang laki-laki yang berdiri di pojok kiri dekat pintu lift sedang main HP dengan asiknya. Saya dan ibu pun masuk dan berdiri di pojok belakang kanan kiri lift. Pintu lift pun segera menutup dan lift pun bergerak turun. Di perjalanan, lift berhenti di lantai 5 dan pintu pun terbuka. Kebetulan ada seorang perempuan yang sedang main HP menunggu lift. Dan begitu ia mendengar bunyi bel pintu, ia pun mengangkat kepalanya dan mulai berjalan ke arah lift. Tapi ketika ia hampir masuk ke pintu lift, dia pun kaget dan tiba-tiba berhenti. Mukanya terlihat berubah menjadi pucat. Pandangannya tertuju ke tengah lift yang kosong, lalu ia berkata, "Oh, sudah penuh ya? Aduh, nanti saya tunggu yang satu lagi deh." Dia pun buru-buru menyingkir
dan pintu pun menutup. Melihat kejadian itu, saya, ibu, dan laki-laki yang di dalam lift itu melihat ke space kosong di tengah lift dengan tegang. Bayangkan, lift kapasitas 10 orang. Dalamnya lowong, cuma ada 3 orang. Kok dibilang penuh? Laki-laki yang di dalam lift itu pun mulai bertanya kepada kami. Emangnya di tengah ada apa ya? Ibu saya pun menjawab, ya udah mas, gak usah dipikirin. Begitu lift sampai di lantai ground, kami bertiga keluar. Padahal laki-laki itu sebenarnya mau ke basement. Saya yang tidak sensitif ya tidak melihat apa-apa. Jadi saya tidak tahu makhluk apa yang membuat wanita itu takut masuk lift bersama kami. Namun jawabannya baru saya dapatkan kurang lebih 3 tahun sesudahnya. Waktu itu kami baru saja membeli unit yang lebih besar dan pindah ke unit itu yang berada di lantai penthouse, yaitu lantai 30. Karena itu unit yang di lantai 10 ini kami sewakan. Lumayan lah untuk bayarin sewa dan service charge serta maintenance. Waktu itu saya ada appointment dengan salon penyewa untuk melihat unit yang di lantai 10 ini. Kami berjanji akan bertemu di lobi pada jam 1 siang. Tetapi, ya seperti banyakkan orang Indonesia yang lainnya, jam 1.30 si calon penyewa ini baru menginfo saya bahwa dia baru sampai di lobi dan duduk di sofa lobi. Saya pun turun dari lantai 30. Ketika saya sampai di lobi, saya melihat lobi itu dalam posisi kosong, tidak ada orang, kecuali satpam dan mbak-mbak resepsionis yang berjaga di meja resepsionis. Saya pun bertanya kepada mereka, apakah ada orang yang menunggu di lobi menunggu saya? Si Pak Satpam pun menjawab, ada Pak tadi, tapi ngacir orangnya. Sambil senyum-senyum dengan ketawa. Saya pun telepon calon penyewa ini karena ya agak kesel. Udah bikin saya harus menyiapkan waktu buat dia. Tapi kok tiba-tiba dia kabur tanpa kasih tahu saya. Orang itu pun menjawab dan meminta maaf dan bilang bahwa dia itu nggak mau nyewa apartemen di unit ini karena ada sesuatu hal yang tidak mengenakan dan bikin dia takut. Bingung, saya pun bertanya, kenapa? Dia menjawab, waktu dia datang dan sampai di lobi ini, dia pun duduk di sofa lobi. Dari sofa lobi dia bisa melihat area lift kami. Dan saat itu, lift nomor 1 turun di G dan pintunya terbuka. Dia pun melihat beberapa orang keluar. Terus, di akhir-akhir dia melihat ada makhluk serem gede sekali, setinggi lift keluar juga dari lift itu. Makhluknya gede banget, matanya gede, berbulu lebat dan bertaring. Karena ketakutan bahwa kalau nanti sewa unit di apartemen ini, dia akan bertemu makhluk ini terus, dia pun memutuskan untuk pergi. Setelah telepon, Pak Satpam yang mendengar pembicaraan kami tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Oh, ternyata dia ketemu si Om nyatanya."
Salah satu masalah yang suka dihadapin ketika tinggal di apartemen adalah masalah tetangga. Ya kalau di rumah tanah, ya kita bertetangga dengan tetangga samping kanan, kiri, terkadang belakang. Dan juga biasanya itu ya kita nggak nempel dinding sama dinding. Tapi kalau di apartemen, ya tetangga kita itu adalah unit yang di atas, di bawah, di kanan, di kiri juga. Dan unit-unit kami itu hanya dipisahkan oleh tembok tipis. Jadi apa yang dilakukan tetangga, seperti contohnya kalau mereka sedang ribut, sedang main musik keras-keras, sedang ngetok-ngetok atau renovasi di luar jam yang diperbolehkan, kalau punya anjing, kucing peliharaan, rata-rata ya kita tahu juga. Sebenarnya sih apabila kita terganggu, kita juga boleh melapor ke building management untuk ditegur atau diberi sanksi. Walaupun demikian, kami sekeluarga jarang bermasalah dengan tetangga. Karena memang ya kami seharian itu nggak ada di apartemen. Karena kami kerja di kantor. Terus kami hanya ada di apartemen itu pada malam hari. Sehingga kami jarang berinteraksi dengan tetangga-tetangga kami. Ya walaupun ya memang aja sih ya, kadang-kadang ada tetangga yang suka kelewatan. Oke, salah satu penghuni unit yang tepat di atas kami itu ternyata suka ribut pada malam hari. Tepatnya ya kurang lebih ya sekitar jam 12 malam lah. Saya suka sekali mendengar bunyi furniture yang berat seperti meja atau kursi itu digeser-geser. Walaupun cukup mengganggu tidur saya, karena saya bukan orang yang konfrontasional, saya tidak mau mengkonfrontasi unit yang di atas. Apalagi males juga ya, karena ini saya harus naik ke atas, kotok-kotok dan ngomong sama mereka. Tapi saya juga malas ngelapor ke building management. Jadi ya, saya pendam saja kesalahan ini. Seperti saya katakan sebelumnya, karena kami kerja seharian di luar apartemen ini, jadi kami tidak kenal banyak-banyak orang di apartemen. Tapi ketika kami aktif di kegiatan gereja, kami pun jadi kenal beberapa orang yang juga tinggal di apartemen kami. Dan pada suatu event di gereja, saya diperkenalkan dengan seorang ibu yang ternyata adalah pemilik unit yang ada di atas kami. Unit ini ternyata disewakan oleh ibu ini. Dengan hal ini, saya pun menyampaikan kekesalan yang ada di hati saya secara halus. Secara disengaja sih. Ibu, furniturnya dari kayu jati ya, Bu? Saya mulai. Oh iya, Mas. Furniture itu saya bawa dari rumah saya di Ciledug. Kok Mas tahu ya? Iya, yang nyewa unit ibu tuh malam-malam suka nyeret-nyeret meja dan kursinya, Bu. Serak. Ya, jadi saya tahu, Bu. Hehehe. Jawab saya. Hah? Yang benar, Mas? Bukannya kaget. Furniture itu baru masuk. Belum sempat saya sewain loh, Mas, unitnya. Salam kenal lagi. Dalam hatiku berkata. Akhirnya ibu pun meminta pastor untuk memberkati unit itu. Dan setelah beberapa lama, suara seret-menyeret itu tidak lagi terdengar. Oke, seperti saya ceritakan, kami itu kerja seharian di kantor. Jadi makanya kami menggunakan jasa ART atau asisten rumah tangga harian untuk membersihkan unit kami. Kebetulan ART harian kami itu juga bekerja sebagai cleaning service di gedung ini.
Jadi dia tahu seluk-beluknya apartemen ini dan dia punya banyak cerita yang aneh-aneh lah tentang apartemen ini. Mulai dari mbak-mbak yang tidak terlihat suka mandi-mandi di kamar mandi samping kolam renang, anak-anak yang berdarah suka mainin batu di taman jogging track malam-malam, poci yang suka nongol di food court, sampai kisah ini. Waktu kami pindah di apartemen ini, tower 2 itu belum 100% selesai. Sudah hampir selesai. Ya, tapi masih tinggal finishing di dalamnya lah. Walaupun demikian, cleaning service juga harus membersihkan area-area di tower 2. Mbak kami, ya sebut saja namanya Mbak Sri, dapat tugas malam membersihkan lorong di lantai 20 tower 2 yang sudah selesai pengerjaannya. Walaupun ya memang belum ada penghuninya. Ketika sedang mengepel lorong, dia mendengar bunyi langkah kaki dari ujung lorong. Mbak Sri berpikir positif. Mungkin ada rekannya yang datang menyusulnya. Tapi ditunggu-tunggu, kok rekannya nggak datang. Dan suara langkah-langkah itu sudah tidak terdengar lagi. Oh ya, sudah. Mungkin salah dengar kali ya, pikir Mbak Sri. Lalu pun ia lanjut bekerja. Tidak lama lagi, ia mendengar bunyi langkah kaki lagi. Mbak Sri pun memanggil nama rekannya. Tapi lagi-lagi tidak ada jawaban. Dan suara langkah itu pun menghilang lagi. Mbak Sri pun lanjut mengepel lantai. Dan tidak lama lagi, langkah kaki itu pun terdengar lagi. Mbak Sri yang sudah kecil menghampiri arah suara langkah itu. Lorong ini berbentuk L, dan ketika Mbak Sri berbelok di koridor itu, dia melihat koridor itu kosong. Tidak ada orang. Menyadari hal itu, Mbak Sri segera membereskan peralatannya dan segera turun ke lobi dengan lift. Ketika masuk lift dan lift bergerak turun, dia menghela nafas. Dan ketika Mbak Sri melihat cermin dari sudut mata kirinya, dia melihat bahwa dia tidak sendirian. Ada seorang laki-laki parubaya yang baju dan tubuhnya penuh debu, sedang beradu mata dengan Mbak Sri lewat cermin. Mbak Sri menatap ke lantai tidak menghiraukannya, walaupun sesekali Mbak Sri melirik cermin itu. Ternyata si bapak itu masih ada dan masih menatap matanya. Sialnya ternyata di lantai 12 lift itu macet. Setelah menginformasikan dengan engineering, Pak Sri pun menunggu sampai dibantu liftnya. Dan ia pun harus menunggu kurang lebih 10 menit di dalam lift itu dengan si bapak itu masih menatapnya. Akhirnya, setelah 10 menit, lift itu kembali bekerja. Dan begitu lift terbuka di lobi, Mbak Sri pun langsung berlarian keluar sampai menabrak petugas engineering yang menunggu di depan lift. Ketika Mbak Sri menceritakan kejadian itu kepada petugas engineering, petugas itu bilang bahwa Mbak Sri itu sendirian di dalam lift dan tidak ada siapa-siapa.
Mendengar cerita itu, saya takjub pada keberanian Mbak Sri. Dan saya pun bertanya, kenapa Mbak Sri tidak takut? Mbak Sri pun hanya menjawab, ya saya perlu kerja, Mas. Demikian cerita-cerita saya ini. Terima kasih bagi pendengar yang sudah mendengarkannya. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.